Shalom, saudara terkasih dan kasih Kristus. Tentunya ada sukacita ketika kita selalu berdoa dalam hadirat Allah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Dalam pribadi Allah Tritunggal ada yang namanya pribadi Roh Kudus. Nah, pribadi Roh Kudus ini sama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan kita menghormati dan menghargai pribadi Allah Bapa, menghormati dan menghargai pribadi Yesus Kristus, sama juga kita menghargai dan menghormati pribadi Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus ini walaupun tidak terlihat, namun kita bisa merasakan pimpinannya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tapi pribadi yang punya kuasa. Itu sebabnya untuk mengenal pribadi surgawi ini, kita bisa melalui firman-Nya dan melalui persekutuan di dalam doa-doa kita kepada Dia. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai 16 dan 17 katakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, yang penting di sini adalah diam di dalam kamu atau di dalam kita orang percaya. Bahwa Yesus ketika akan meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, Dia berpesan satu, bahwa Dia akan meminta kepada Bapa memberikan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Dan di terjemahan King James katakan penolong itu juga menghiburkan, comforter. Dia menolong ketika kita ada dalam kesulitan, Dia memberikan penghiburan ketika kita membutuhkan penghiburan. Dunia bisa menawarkan berbagai macam hiburan, kesenangan duniawi. Di tempat-tempat yang kita bisa merasa senang, tertawa, bahagia, tapi penghiburan dari Roh Kudus bukan hanya sementara. Sifatnya ilahi dan membuat kita ada kekuatan. Di samping menolong, menghibur, juga Dia memberikan damai sejahtera dalam hidup orang percaya. Bukan damai sejahtera, banyak ada tokoh namanya damai, tapi kalau damai sejahtera ilahi itu adalah datangnya dari Tuhan. Tokohnya namanya damai, tapi ribut terus, cekcok terus. Tapi kalau damai sejahtera ilahi itu datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus diri yang didiam dalam hati kita. Itu sebabnya kita perlu belajar peka terhadap kehadiran Roh Kudus. Nah, seringkali kita orang percaya itu lebih peka terhadap suara-suara iblis atau suara-suara kegelapan. Contohnya ketika murid-murid di Danau Tiberias, ketika ada gelombang angin saka menerpa mereka, dan di tengah-tengah laut mereka melihat Yesus sedang berjalan. Justru mereka bukan berkata itu Tuhan, pertama kali mereka berkata itu hantu. Jadi kepekaan kita kadang-kala kalau kita dalam masalah lebih peka dengan hal-hal yang sifatnya mistis, kegelapan. Padahal kalau kita izinkan pribadi Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, diam, itu artinya bertata dalam hati kita. Seperti Yohanes katakan tadi, maka Dia akan menolong dan menghibur. Jadi syaratnya Dia menolong, menghibur, memberikan damai sejahtera, itu adalah Dia diizinkan untuk tinggal diam di dalam hati kita. Nah, kalau Roh Kudus diizinkan tinggal diam di dalam hati kita, maka Dia akan bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Sehingga semakin kita intim dengan Roh Kudus, maka hidup kita makin hari makin diubahkan. Perkara-perkara jasmani lama kedagingan kita makin lama makin diubahkan menjadi perkara rohani, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Dibedakan dengan pribadi-pribadi duniawi yang ada. Itu sebabnya ketika kita bertumbuh di dalam Dia, mendengar suara Roh Kudus setiap hari, maka kita akan dipimpin kepada kebenaran. Yohanes 16 katakan Dia adalah Roh kebenaran. Sedangkan di perikop sebelumnya Yesus berkata Dia adalah jalan dan kebenaran. Berarti Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kalau Roh kebenaran, Dia akan memimpin dan mengingatkan kita akan kebenaran itu. Seringkali kita diingatkan oleh Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu saya yakin sering berbicara dalam hati kita. Cuma kita kadang tidak peka
kita tidak mau mengikuti suara Roh Kudus dalam hati kita. Ketika dia menyampaikan pesan-pesannya, kita tidak mau melakukan apa yang Roh Kudus mau ingin lakukan dalam hidup kita. Kita perlu belajar menyenangkan Roh Kudus sebagai pribadi yang berdiam dalam hati kita, dengan cara kita berdoa kepada dia, haus dan lapar akan dia seperti Yohanes 7:37. Dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mereka yang haus akan dia, hatinya haus akan dia, akan dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus tadi. Ketika kita menjaga hati untuk selalu haus dan lapar akan Roh Kudus. Yang kedua juga peka akan suara kudus, di mana ketika Roh Kudus menyampaikan suaranya, kita bisa belajar untuk mengikuti suara Roh Kudus. Suatu kali ada ilustrasi seorang petani sedang membersihkan kandang kuda. Tiap-tiap hari dia membersihkan kandang kuda tersebut. Nah, suatu kali ketika dia setelah selesai membersihkan kandang kuda, dia kembali ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, dia terkejut ketika di kantongnya biasa ada arloji, pemberian daripada istrinya ketika menikah dulu, ternyata tidak ada. Dan dia kebingungan, kemudian dia kembali ke kandang kuda. Nah, ketika kembali ke kandang kuda tempat dia membersihkan, dia mendapati ada banyak anak-anak kecil sedang berkerumun di sana. Akhirnya untuk membantu, dia bilang pada anak-anak itu, tolong carikan arloji saya yang jatuh di kandang kuda ini. Kalau ketemu saya kasih imbalan. Kemudian mereka mulai berkerumun mencari arloji yang hilang dari petani ini di kandang kuda tersebut. Setelah dicari beberapa lama, kemudian ternyata tidak ketemu. Dan mereka kemudian datang kepada petani tersebut berkata, Pak, tidak ketemu Pak arlojinya Pak. Kita tidak bisa cari arlojinya itu. Wah, petani ini sudah mulai putus asa dia. Kenapa arlojinya tidak bisa ketemu? Tapi di tengah-tengah kerumunan anak itu ada satu anak yang bilang, Pak, izinkan saya sekali lagi untuk mencari arloji tersebut. Dan petani itu bilang, silakan. Dan ketika anak itu kemudian masuk ke kandang kuda, tidak berapa lama kemudian dia keluar dan dia membawa arloji yang dicari oleh petani tersebut. Dan petani itu menerima dengan sukacita. Kemudian dia bertanya kepada anak tersebut, nah, gimana kamu bisa menemukan arloji tersebut? Kemudian anak itu bicara, saya cuma duduk diam dalam ketenangan, saya berusaha mendengarkan ada suara detik jam yang sedang berdetik. Dan saya kemudian menemukan di mana jam tersebut. Ketika saya berusaha diam, tenang, dan mendengarkan ada suara detik jam. Akhirnya ketemu. Dari cerita ini kita bisa belajar, ketika sudah dalam masalah kesulitan, sering berusaha mencari jalan keluar sendiri, belajarlah sekali ini berdiam, karena Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dengarkan suara Roh Kudus yang akan membuka engkau menemukan jalan keluar, solusi untuk masalah yang kau hadapi, baik di keluargamu, baik di pekerjaanmu. Ketika engkau duduk diam dan dengarkan suara Roh Kudus, karena dia diam di dalam hati kita, dia sudah dimeteraikan. Meterai itu kan dicap, menetap dalam hati kita. Dengarkan suara Roh Kudus, dia akan memberikan solusi, karena dia penolong dan penghibur bagi kita semua. Syaratnya, izinkan dia diam di dalam hati saudara. Maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan, seperti karya Yesus yang Tuhan izinkan. Sama seperti Yesus mendampingi murid-muridnya dan orang percaya, Roh Kudus juga mendampingi kita, orang percaya, supaya kita hidup dalam kemenangan dan dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Jangan pernah abaikan Roh Kudus, jangan pernah engkau mendukakan Roh Kudus, tapi sebaliknya tinggal diam, berdoa dan persekutuan. Korintus katakan, Paulus mengatakan bahwa pesan Paulus di Korintus, jemaat Korintus adalah menjaga persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi pesan yang indah untuk orang percaya adalah persekutuan, fellowship dengan Roh Kudus, Holy Spirit tadi. Itu yang membuat kita kuat di dalam Dia. Pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang sanggup menolong, menghibur, pribadi yang sanggup memberikan damai sejahtera, dan pribadi yang sanggup memberi kemenangan. Dia tinggal diam dalam hati saudara. Itu sebabnya mari bangun imanmu dengan membangun persekutuan dengan Dia. Maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan berkati.